pada tanggal 15 Maret 2024 di sepanjang jalan bebas hambatan Interstate 40 New Mexico. Sebuah tindakan kebaikan yang sederhana berubah menjadi sebuah tragedi mengerikan yang mengguncang seluruh penegak hukum di Amerika Serikat. Seorang polisi muda yang berniat membantu warga yang mengalami masalah kendaraan justru berakhir menjadi korban dari sosok predator yang sedang dalam misi pelarian lintas negara. Insiden ini bukan hanya tentang penembakan seorang petugas, melainkan sebuah teka-teki mengenai bagaimana seorang pelaku kriminal kelas berat bisa menempuh jarak ribuan mil dan meninggalkan jejak kematian di belakangnya. Selamat datang di narasi investigasi kriminal, tragedi Officer Justin Hare. Semuanya bermula pada pukul 5 pagi ketika Justin Hare mendapatkan panggilan radio untuk mengecek sebuah mobil BMW putih yang tampak mogok di bahu jalan. Bagi Hare, ini adalah tugas rutin untuk membantu warga yang mungkin mengalami pecah ban. Namun ia tidak menyadari bahwa pria di balik kemudi mobil tersebut adalah Jeremy Alexander Smith, seorang buronan yang baru saja melakukan serangkaian kejahatan mengerikan sejauh 1.500 mil dari South Carolina. Hey, bud. Got a flat tire, you can help me? What are you needing? Just a tire. I need a ride to the store, you get me there. Go ahead and go to the front of my car real quick. I'll meet you up there real quick. I'll get. Berdasarkan rekaman dashcam, Justin mendekati kendaraan tersebut dengan niat baik. Namun tanpa peringatan, Smith melepaskan tembakan ke arah kepala dan leher Justin. Tragisnya, kata-kata terakhir yang diucapkan petugas Justin sebelum ditembak adalah menawarkan tumpangan kepada pria yang justru mengakhiri hidupnya. Setelah menembak Justin, Smith mengambil alih mobil patroli tersebut dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sementara petugas Justin yang terluka parah masih berada di dalam mobil bersamanya. Smith kemudian membuang tubuh Justin di pinggir jalan sebelum akhirnya menabrakkan mobil patroli tersebut beberapa mil jauhnya.
Di sisi lain, sebelum Smith menabrakkan mobil tersebut, beberapa petugas dikirim untuk memeriksa keadaan Justin. Dikarenakan kantor pusat tidak dapat berkomunikasi dengannya tepat setelah ia dikirim untuk memeriksa mobil BMW yang mogok. Nah, disinilah misteri mulai terungkap. Ketika petugas cadangan tiba di lokasi mobil patroli Justin, mereka menemukan bercak darah di kursi penumpang, namun Justin tidak ada di sana. Melalui operasi pencarian intensif, barulah Justin ditemukan di dekat pintu keluar 311. Give me status 966. We are unable to reach him car to car. Even his address keeps going off. Damn it, call units. We gotta go make contact with 966. 903, give me status. Call units. 996, call units. At the 318 right now, there is a white BMW on the side of the road. I'm gonna walk the area real quick. You can't find him or what? Is that here? What? 966. What? Is 966 here? Yes. Son of a bitch. In here. 966 vehicle is heading westbound at a high rate of speed. I'm just a couple minutes behind them. Yeah, no movement from inside the vehicle. Upright, I got blood. What? Empty vehicle, blood, passenger side. He might be fighting out. 961 Norcom, 961 Norcom out of 966 off the 311 exit. He's 107, 107. Get all units here now. Fucking hair. Brother, hey, brother. Hair. 961 Norcom, I need a 55 now. 961 Norcom. 961 Norcom, I need a 55 now. Hair, hey, brother, hey. Hey, it's okay, brother. Rekaman bodycam menunjukkan momen memilukan saat rekan-rekannya menemukan Justin yang masih bernapas namun kritis. Sebuah kondisi yang secara medis disebut sebagai apnoea breathing atau pernapasan refleks saat otak kekurangan oksigen. Walaupun Justin ditemukan dalam keadaan masih hidup dan mendapatkan bantuan medis, ia dinyatakan meninggal pada tanggal 15 Maret 2024. Sekitar pukul 7.31 pagi. Ia tidak dapat diselamatkan dikarenakan luka yang ia derita terlalu fatal. Siapa sebenarnya Jeremy Alexander Smith? Penyelidikan mengungkap bahwa ia memiliki rekam jejak kriminal yang sangat panjang. Smith tercatat telah ditangkap sebanyak 13 kali di South Carolina dan Georgia atas berbagai pelanggaran. Ia pernah mendekam di penjara selama 8 tahun di South Carolina atas tuduhan percobaan perampokan bersenjata dan penyanderaan. Catatan kriminalnya juga mencakup tuduhan pelepasan tembakan dari kendaraan yang bergerak, melawan petugas, kabur dari penangkapan, perampokan, serta masuk ke properti tanpa izin.
Pada tahun 2014, ia sempat melarikan diri dari penjara selama 3 jam sebelum ditangkap kembali. Selama masa penahanannya, ia juga sering melakukan pelanggaran disiplin seperti menyerang petugas penjara dan sesama narapidana. Smith dibebaskan secara bersyarat pada Desember 2023, hanya sekitar 3 bulan sebelum ia memulai aksi kejahatan berantainya pada Maret 2024. Pada 13 Maret 2024, ia menculik dan membunuh seorang paramedis bernama Ponesha di South Carolina. Kemudian mencuri mobil BMW putih miliknya untuk melarikan diri ke New Mexico. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Maret 2024, ia menembak mati Officer Justin Hare di New Mexico saat petugas tersebut sedang berusaha membantunya di pinggir jalan. Pelarian Smith berlanjut ke kota Albuquerque sekitar 140 mil dari lokasi penembakan. Di sana ia sempat terlihat di sebuah pom bensin. Seorang kasir yang jeli mengenali wajah Smith dari berita di televisi segera menghubungi pihak berwenang. Kasir tersebut mencatat hal yang sangat spesifik. Nama di kartu identitas pelaku adalah Jeremy dengan ejaan yang tidak biasa, dan ia memiliki gigi berlapis emas. Drama penangkapan mencapai puncaknya di sebuah pemukiman warga. Stop right here. He's going back here. Where's he at? You hear him? I heard the gates open. Drop that trash can. Hey, get over here! I made contact and he's behind 3135. Stop running! He's jumping fences. He's this way. Heading to the east, jumping on the trampoline over to the left. Shots fired. 10-4, shots fired. Come here, bro. He's right here! Stop moving! Stop! Shot! Get shot! Shots fired! Shots fired! Three shots. Get over! Roll over! Roll over! Roll over! Cuff him now. You guys okay? Smith yang terdesak mulai melompati pagar rumah penduduk dan mencoba bersembunyi. Dalam pengejaran yang sangat beresiko, Smith terlihat menggunakan trampolin di halaman belakang rumah warga untuk melompati tembok tinggi. Baku tembak pun terjadi sebelum akhirnya Smith berhasil dilumpuhkan dengan tembakan di lengan dan di kaki. Pada Januari 2025, Jeremy Alexander Smith akhirnya mengakui semua perbuatannya di pengadilan federal. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagi keluarga Justin, hukuman tersebut mungkin memberikan sedikit keadilan, namun luka yang ditinggalkan tetaplah mendalam. Mengingat Justin meninggalkan 2 putri kecil dan seorang pasangan yang tengah hamil anak ketiga. Insiden ini meninggalkan pesan kuat bagi kita semua tentang bahaya yang selalu mengintai di balik tugas rutin aparat keamanan. Tragedi Justin telah diabadikan dalam berbagai laporan investigasi dan menjadi pengingat akan pengorbanan tertinggi seorang petugas di jalan raya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman seumur hidup sudah cukup untuk menebus nyawa seorang petugas yang hanya berniat membantu? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar.